Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Ya, Inang yakin kabar anak sekolah minggu pasti dahsyat dan luar biasa. Meskipun kita belajar dari rumah, meskipun kita beribadah dari rumah, itu tidak mengurangi keceriaan kita untuk memuji Tuhan. Nah, Inang mau nyapa juga nih guru sekolah-sekolah minggu yang selalu setia mendampingi anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya guru-guru sekolah minggu yang cantik? Dahsyat dan luar biasa. Iya, guru-guru sekolah minggu kabarnya dahsyat dan luar biasa. Tentu anak sekolah minggu lebih dahsyat dan luar biasa. Nah, untuk menyambut fotum kita, mari kita angkat pujian kita, hati yang gembira. Ini 2 kali kita nyanyikan ya nak, baru langsung nanti ku kasihi engkau Tuhan. Ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Asik, tapi semangat yang patah keringkan tulang, kering hati yang gembira Tuhan senang. Ya, kita angkat lagi pujian kita, ku kasihi engkau Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya, aku sayangi. Ku sayangi kau dengan sayang Tuhan. Ku sayangi kau dengan sayang Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku sayangi kau dengan sayang Tuhan. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, sumber rahmat yang abadi, Engkau adalah sumber air kehidupan. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup di luar Tuhan bagaikan rumput yang kering. Yesus adalah air kehidupan yang telah memanggil kami supaya kami datang dan bersembah sujud di hadapan-Mu dan minum daripada-Mu, supaya jiwa kami disegarkan. Ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu kepada kami dan bertahtalah di dalam hati kami, supaya dari dalam hati kami mengalir air kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Mari adik-adik
Kita angkat lagi pujian kita dari Haleluya nomor 194 ayat 1 dan 2. Saya sihol usihanko. Sai sihol usihanku, ham Yesus Tuhan ki, bai toruni uhurmu, lam ni hatamu, sona bahenonku, lauman galan konin, sai hamba ale Tuhan, manolong au iji. Ayat 2-nya saya sihol usihanko. Sai sihol usihanku, ham Yesus Tuhan kin, ganu paningon saut, titani bapain, sona bahenonku, laman galan konin, ay anggolang Tuhanku, manolong au iji. Ayo adik-adik, sekarang kita dengarkan titah dari kawan sekolah minggu kita. Shalom, nama saya Yoselin Shalomita Saragi. Saya dari sektor 2. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang berjajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iya, kita angkat sekali lagi pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Antonita dari Sekolah Minggu GKPS Sudirman Pematang Siantar akan membacakan ayat hafalan dari Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Terima kasih. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, pastinya adik-adik sudah mempersiapkan hati dan pikirannya ya kan? Nah, Alkitabnya sudah di depannya enggak? Ya, jangan lagi jalan-jalan ke sana kemari ya, supaya kita bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Guru Sekolah Minggu. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, bacalah Alkitab, doa setiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita angkat sekali lagi pujian ini, bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa di dalam firman Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, bahan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Mari kita buka adik-adik bersama-sama supaya kita baca. Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Kita baca bersama-sama. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun berkelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun berkelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat.
anak Potifera, imam di Om. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun berkelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin adik-adik. Ya, tokoh utama pada khotbah kita ini adalah Yusuf. Yusuf, siapakah Yusuf itu? Yusuf bukan Bapak Tuhan Yesus ya, tapi Yusuf adalah salah satu anak daripada Yakub. Yakub punya 12 anak laki-laki, salah satu di antaranya adalah Yusuf. Apa kesukaan dan penderitaan yang dialami oleh Yusuf? Tentu adik-adik sudah banyak yang mengetahuinya, tapi mari kita pelajari lagi. Yang pertama, Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub. Ya, kalau kita ketahui anak kesayangan berarti anak yang dimanja, tidak disuruh bekerja menggembalakan domba-domba atau ternak bapaknya. Sedangkan abang-abangnya disuruh bekerja menggembalakan ternaknya ke padang rumput. Nah, kalau anak yang manja tentunya semua perlengkapannya disediakan oleh bapaknya, sehingga saudara-saudaranya merasa cemburu. Nah, inilah pengalaman daripada Yusuf ini. Kemudian apalagi adik-adik? Yusuf ini sering bermimpi, sehingga dijuluki oleh saudaranya dia si tukang mimpi. Nah, kemudian suatu hari waktu abang-abangnya menggembalakan ternak bapaknya di padang rumput, datanglah bapaknya kepada Yusuf. Yusuf, antarlah makanan ini kepada abang-abangmu di padang. Apakah Yusuf mau? Mau adik-adik. Dia anak manja tapi dia taat kepada orang tuanya. Dia mau diantarkannya adik-adik makanan itu kepada abang-abangnya di padang rumput. Nah adik-adik, di kejauhan abang-abangnya ini, saudara-saudaranya ini melihat Yusuf datang. Apa kata saudaranya ini? Ayo kita bunuh si Yusuf si tukang mimpi itu, katanya. Jadi dibunuh mereka adik-adik? Tidak, karena apa? Abangnya yang paling tua bernama Ruben mengatakan kepada saudara-saudaranya itu atau kepada adik-adiknya, janganlah kita bunuh. Kita berdosa kalau kita bunuh. Bagaimana kalau adik kita ini kita masukkan ke sumur tua itu? Nah, saudara-saudaranya ini setuju. Lalu dibukalah bajunya, tinggallah baju bagian dalam, dimasukkanlah dia ke dalam sumur tua ini. Ya adik-adik. Kemudian setelah dimasukkan Yusuf ke sumur tua ini, saudara-saudaranya ini
makan makanan yang dibawa oleh Yusuf. Ya, makan makanan yang dibawa oleh Yusuf. Makanan yang dibawa mau, tapi orangnya dimasukkan dalam sumur. Jahat ya adik-adik. Nah, kemudian sewaktu mereka telah selesai makan, datanglah orang Midian, yaitu orang Ismail, pedagang, saudagar-saudagar orang Ismail. Kata saudara-saudaranya ini, mari kita jual mereka. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang-orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Ya, bayangkan adik-adik, adiknya dijual. Ya, kejam abang-abangnya ini, ya kan adik-adik? Nah, kemudian setelah orang Ismail ini sampai di Mesir, Yusuf masih dijual lagi kepada si Potifar, pegawai istana Firaun. Ya, dijual lagi di sana. Akhirnya Yusuf besar bersama dengan si Potifar dengan wajah yang tampan, ya, wajah yang tampan, gagah, dia bertumbuh menjadi besar. Sehingga adik-adik, suatu saat karena tidak mau si Yusuf ini digoda oleh istri Potifar, akhirnya ia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Sungguh luar biasa penderitaan daripada Yusuf adik-adik. Dimasukkan dia ke dalam penjara. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Di dalam penjara Yusuf ini tidak putus asa, tidak bersusah hati, tapi dia tetap gembira. Karena apa adik-adik? Karena dia percaya kepada Tuhan bahwa satu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Ya. Akhirnya dia berbuat baik di dalam penjara itu. Bersama dengan kawan-kawannya yang dalam penjara, dia selalu bercerita, selalu saling membantu. Akhirnya teman-temannya yang di penjara suka kepada dia. Nah, temannya di dalam penjara itu juga adik-adik, ada 2 orang pegawai istana, yaitu satu juru makan raja dan satu lagi juru minumnya. Ini juga dimasukkan ke penjara karena difitnah. Nah adik-adik, tadi si Yusuf ini dijuluki tukang mimpi, ya. Tapi dia juga dapat mengartikan, ya, mimpi itu, apa arti mimpi itu. Nah satu saat, ya, kedua pegawai istana tadi, yaitu juru makan dan juru minum raja ini bermimpi, ya. Bermimpi dia di dalam penjara ini, ya. Kemudian mimpinya ini diceritakannya kepada Yusuf, ya. Kemudian Yusuf mengatakan apa arti mimpi itu. Kepada juru masak dikatakan bahwa engkau akan dihukum gantung, ya. Kepada juru minum dikatakan engkau akan kembali bekerja seperti biasa menjadi juru minum raja. Akhirnya yang 2 ini diputuskan, satu kembali menjadi juru minum raja, satu lagi dihukum gantung. Pas apa arti daripada mimpi itu? Setelah juru minum ini keluar dari penjara, apa kata Yusuf kepada juru minum ini? Kalau kau nanti sudah keluar, ya, jangan lupa sama aku, kata Yusuf. Oh iya pasti, katanya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Lupa juru minum ini kepada Yusuf. Nah, kemudian satu saat Raja Firaun juga bermimpi, ya, bermimpi, sehingga semua ahli-ahli Taurat, orang-orang pintar dipanggil untuk mengartikan mimpinya ini. Tapi satu pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Kemudian didengar oleh tukang atau juru minum Raja Firaun ini. Oh,
"Tuanku, di penjara ada seorang pemuda Ibrani yang bisa mengartikan mimpi," katanya. Sehingga Raja Firaun ini buru-buru menyuruh si pembantunya untuk menjemput si Yusuf ke penjara. Dan setelah sampai Yusuf di hadapan Firaun, raja menceritakan mimpinya. Ada yang mengatakan bahwa engkau, kata raja, bahwa engkau dapat mengartikan mimpi. Apa kata Yusuf? Apakah dia yang mengartikan mimpinya itu? Tidak. Katanya, sebenarnya sekali-kali bukan saya yang mengartikannya itu, tapi Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, katanya. Kemudian Raja Firaun menceritakan mimpinya itu, ya. "Mimpi saya yang pertama," katanya kepada Yusuf. Apa mimpinya itu? "Saya bermimpi ada 7 lembu yang gemuk-gemuk sedang merumput di tepi sungai Nil," katanya. "Kemudian ada 7 lagi lembu yang kurus, jelek, menakutkan, hanya tinggal kulit pembalut tulang. Datanglah ke lembu yang gemuk ini, kemudian dimakanlah ke-7 lembu yang gemuk ini, habis," katanya kepada Yusuf. "Kemudian mimpi saya yang kedua," katanya, "ada 1 tangkai gandum dengan 7 bulir yang cantik, bagus, berisi dan bernas," katanya. "Kemudian ada 1 tangkai lagi gandum dengan 7 bulir yang kering, jelek, layu," katanya. Kemudian ke-7 bulir yang kering ini memakan 7 bulir gandum yang bagus ini, habis," kata raja. Kemudian apa kata Yusuf? "Karena tuanku sudah 2 kali bermimpi, ini pasti akan terjadi, yaitu di negeri kita ini, di negeri Mesir ini akan terjadi 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun berikutnya kekeringan." Nah, apa kata Yusuf kemudian kepada Firaun? Apa kata Yusuf pada Firaun? Dikatakannya, "Dengan demikian tuanku, pilihlah orang yang bijaksana, yang jujur, yang baik untuk memimpin pengumpulan daripada hasil-hasil panen ini." Kemudian Raja Firaun tidak berpikir panjang. "Karena hanya engkau yang bisa mengartikan mimpi saya, maka engkaulah yang menjadi pemimpin itu. Engkaulah yang memilih siapa lagi yang akan menjadi anggotamu." Itulah kata raja kepada Yusuf. Kemudian diangkatlah Yusuf menjadi raja nomor 2 di negeri Mesir itu. Kalau Firaun katanya, "Seluruh negeri ini engkaulah yang memerintah. Kelebihanku hanya tahtaku ini," kata Raja Firaun itu kepada Yusuf. Pada waktu Yusuf menghadap Firaun, dia berumur 30 tahun. Kemudian setelah diangkat dia menjadi pemimpin Mesir, berkelilinglah dia di kota-kota yang ada di Mesir untuk mengumpulkan semua hasil panen di selama 7 tahun ini. Tadi kita baca adik-adik, seperti pasir di laut, tidak terhitung banyaknya. Ditempatkannya di tiap-tiap kota supaya jangan susah nanti membaginya atau menjualnya. Nah adik-adik, sebelum datang tahun kelaparan, Yusuf mendapat 2 orang putra dari istrinya yang bernama Asnat, ya, anak daripada Potifera.
Anak yang pertama adik-adik dikatakannya, disebutnya adalah Manase, ya. Dinamainya Manase sebab apa katanya? Tuhan telah memberikan aku supaya lupa kepada kesengsaraanku dan rumah Bapakku. Kemudian anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Apa katanya Efraim ini? Ya, aku mendapat anak di negeri kesengsaraanku. Ya. Nah, kemudian datanglah 7 tahun kelaparan ini, sehingga adik-adik semua masyarakat Mesir setelah habis simpanan mereka di rumah, mereka menderita kelaparan dan berteriak minta gandum kepada Firaun. Apa kata Firaun? Pergilah kepada Yusuf, mintalah kepada dia dan lakukan apa yang diperintahkannya kepada kamu. Nah, jadi datanglah Yusuf ini, dibukanyalah lumbung ini, setiap kota dijuallah gandum itu kepada seluruh masyarakat Mesir. Bukan hanya masyarakat Mesir adik-adik, termasuk dari luar Mesir juga, termasuk saudara-saudara Yusuf yang dari tanah Kanaan juga diberinya. Nah, apa yang dapat kita ambil daripada cerita ini adik-adik? Yang kita ambil yang pertama adalah kepercayaan daripada Yusuf ini. Kepercayaannya kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Kita juga harus percaya kepada Tuhan Allah. Kemudian adik-adik apalagi? Kejujurannya. Dia mengumpulkan hasil panen itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang. Ya, dia mengumpulkan hasil panen itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang. Kemudian yang berikutnya adik-adik, dia tidak mau balas dendam. Ya, dia tidak mau balas dendam. Saudara-saudaranya datang yang telah menjual dia ke Mesir, membeli gandum, dikasih, ya, dikasih. Enggak dendam dia. Padahal saudaranya itu sudah takut. Nah, inilah yang perlu kita teladani dari Yusuf ini. Nah, adik-adik, kita sekarang juga banyak kesusahan kita. Karena apa adik-adik? Karena COVID-19, virus corona ini, ya. Kita nggak boleh lagi bermain sesuka hati. Kita nggak boleh ke sekolah bertatap muka dengan bapak ibu guru kita dan teman-teman kita. Kita tidak boleh sekolah minggu. Kita tidak boleh rekreasi. Kita tidak boleh kemana-mana. Susah adik-adik enggak? Susah. Sengsara kita, ya. Sengsara kita. Walaupun di rumah makanan kita cukup dibuat orang tua kita, kan? Tapi kita nggak boleh suka hati bermain. Tapi ya adik-adik, percayalah kepada Tuhan bahwa satu saat kita akan mendapat yang terbaik seperti Yusuf. Kita akan bisa bermain lagi bersama dengan teman kita. Kita akan bisa lagi bersekolah. Sekarang sudah mulai, ya, tatap muka sebagian sebentar-sebentar ya adik, dengan bapak dan ibu guru di sekolah. Nah, sudah mulai. Dan ini mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melewatkan virus corona ini, COVID-19 ini dari bumi kita ini, terlebih dari Indonesia yang kita cintai ini. Mari tetap kita berdoa, tetap kita percaya bahwa satu saat Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita seperti yang dialami oleh Yusuf. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sungguh indah Tuhan firman-Mu itu. Karena itu Tuhan, kuatkan kami supaya kami tetap percaya kepadamu bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang dapat melalukan semua kesengsaraan yang kami terima. Dengan berjalan bersama dengan Tuhan,
kami percaya kami dapat berlalu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk memberikan persembahan kita, tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi, Allah itu baik. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, sing boy dalanan nami salakan atorsa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih setia Allah Bapa menyertai dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita seluruhnya. Amin. Shalom adik-adik semua, sampai jumpa hari Minggu depan. Shalom.